Kalau kamu sangat awam dengan saham, pas banget. Video ini akan membahas apa itu saham dengan cara paling sederhana. Selamat menonton. Bayangin kamu punya resep nasi goreng turun-temurun dari nenek kamu. Nasi goreng ini enak banget, dan kalau kamu jual, pasti akan laku keras. Tapi, kamu nggak mau jual nasi goreng ini dengan ngedorong gerobak. Kamu ingin menciptakan brand nasi goreng kelas menengah ke atas dengan mendirikan sebuah restoran. Kamu namakan bisnis ini nasi goreng nenek. Setelah dihitung-hitung, biaya sewa tempat, dekorasi interior, gaji pegawai, peralatan masak, dan bahan-bahan makanan, kamu total jadi 100 juta rupiah. Sedangkan uang kamu cuma 60 juta. Nggak cukup dong? Akhirnya kamu menghubungi dua teman kamu, Rani dan Beno. Kamu jelaskan keadaan kamu kepada mereka. Setelah merasakan nasi goreng buatanmu dan melihat prospek yang bagus ke depannya, mereka pun setuju untuk bergabung. Dengan syarat, mereka akan dicatat sebagai pemilik usaha nasi goreng nenek. Yang berarti, mereka berhak atas aset dan keuntungan yang dihasilkan oleh usaha ini. Rani dan Beno memiliki uang masing-masing 20 juta. Sehingga uang yang terkumpul untuk bisnis nasi goreng nenek sudah mencapai 100 juta. Dan ini juga berarti kalau kepemilikan nasi goreng nenek memiliki komposisi seperti ini. Setelah sepakat, kamu membuat sebuah surat dengan materai, menyatakan bahwa Rani dan Beno masing-masing memiliki 20% aset dan keuntungan dari nasi goreng nenek. Surat itu disimpan oleh Rani Beno sebagai bentuk kepemilikan, dan surat itu kita sebut dengan saham. Tak terasa bisnis sudah berjalan selama 1 tahun. Nasi goreng nenek sudah memiliki puluhan pelanggan setia. Keuntungannya pun juga lumayan. Dalam setahun usaha kalian bisa menghasilkan laba bersih sebesar 100 juta. Setelah melakukan rapat pemegang saham dengan Rani dan Beno, kalian sepakat 50% dari keuntungan akan digunakan untuk mengembangkan restoran. Istilahnya retain earning. Dan 50% sisa akan dibagi untuk 3 orang, yang istilahnya kita sebut sebagai dividen. Dividen yang kalian dapat besarnya segini. Seneng dong dapat dividen, bikin kalian bertiga lebih semangat lagi untuk mengembangkan bisnis ini. Di tahun ketiga, aset yang dimiliki nasi goreng nenek ini bertumbuh pesat. Kalian udah beli peralatan masak baru yang lebih canggih, perabotan yang lebih mewah, dan uang kas yang bisa mengcover operasional selama 1 tahun. Setelah dihitung-hitung, total aset nasi goreng nenek mencapai 400 juta rupiah. Hanya saja, pada saat itu, Rani berkeinginan untuk melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Tentu hal ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Dia memutuskan untuk menjual sahamnya kepada orang lain, yaitu Tasya, sahabatnya sejak kecil. Karena total aset nasi goreng nenek sudah mencapai 400 juta, nilai saham Rani juga bertambah. Rani membeli saham nasi goreng nenek 3 tahun lalu seharga 20 juta, lalu menjualnya kepada Tasya seharga 80 juta. Selisih 60 juta ini yang namanya capital gain. Ternyata bisnis tidak selalu berjalan mulus. Memasuki tahun keempat, ada pesaing baru yang muncul dan menggoyahkan kekuatan brandmu, yaitu bisnis nasi goreng kakek. Berbagai upaya telah kalian lakukan. Salah satunya seperti menggelontorkan biaya marketing dengan cara endorse influencer sosial media, tapi nyatanya hal itu nggak cukup membantu. Sehingga akhirnya pada tahun kelima kalian memutuskan untuk berhenti meneruskan usaha nasi goreng nenek. Semua aset dijual dan digunakan untuk membayar hutang usaha dan gaji karyawan yang belum dibayar. Setelah memenuhi semua tanggungan dan kewajiban perusahaan, tersisa uang cash 50 juta yang akan dibagi sesuai porsi kepemilikan saham. Kamu dapat 30 juta, Beno 10 juta, dan Tasya juga dapat 10 juta. Ingat nggak Tasya beli sahamnya berapa? Betul, 80 juta. Dan sekarang dia cuma pegang uang 10 juta. Dulu saat Tasya pertama kali beli saham, dia sudah menerima salah satu risiko yang melekat pada kepemilikan saham, yaitu risiko likuidasi.
Ini adalah risiko saat perusahaan bangkrut dan harus memenuhi seluruh tanggung jawab serta kewajiban usaha. Dan pemilik saham mendapatkan prioritas terakhir dalam hal klaim aset. Sekarang, risiko ini sedang dialami oleh Tasya. Apa yang dia alami masih bukan skenario terburuk. Keadaan terburuknya adalah setelah perusahaan memenuhi kewajibannya dan tidak memiliki aset lagi, Tasya bisa aja nggak dapat sepeser pun. Begitulah cara memahami saham ala nasi goreng. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini menjadi lebih baik lagi. Bersama saya Nat, ayo bareng-bareng jadi lebih baik.